ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم صل وسلم وبارك على رسول الله Muhammad ibni Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa man wala amma ba'du. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan mengucapkan alhamdulillah wa syukurillah, bersalawat kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan mengucapkan Allahumma sholli wa sallim ala Rasulillah. Dengan bersyukur insya Allah akan bertambah nikmat, dengan berselawat insya Allah akan mendapatkan syafaat, dengan bersyukur insya Allah akan diberikan kemuliaan, dengan berselawat insya Allah kita akan bersama orang yang dimuliakan. Bersyukur pula dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala akan kita mendapatkan ganjaran berlipat ganda. Sebagaimana pula dengan berselawat Allah akan berikan pula kebaikan-kebaikan yang berlipat ganda. Sungguh dua hal yang akan memberikan kepada kita banyak sekali kebaikan-kebaikan, yaitu dengan bersyukur dan berselawat. Jamaah sekalian dimakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, mohon maaf agak telat sedikit ya. Pada kesempatan yang berbahagia ini, alhamdulillah kita melanjutkan kembali tentang kajian pembahasan Qawaid Qur'aniyah. Masuk kita pada kaidah yang ke-41, yaitu kaidah yang Allah Subhanahu wa Ta'ala sampaikan dalam ayatnya, ma asabaka min musibatin fabima kasabat aydikum wa ya'fu an katsir. Apapun yang menimpa dirimu adalah hasil usaha dirimu sendiri, dan Allah memaafkan apa yang telah dilakukan oleh manusia. Kalau dalam bahasa kita, apa yang telah menimpamu adalah ulahmu sendiri. Nah, pada kaitan dengan kaidah ini sungguh sangat jelas sekali bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala tentunya yang mengatur segala urusan kehidupan, di mana apapun yang terjadi itu merupakan ketetapan dan kehendak Allah. Namun di sisi lain ada juga dalam keseharian manusia bahwa dirinya punya ikhtiar. Setiap kita punya ikhtiar untuk melakukan aktivitas. Kalaupun itu ikhtiarnya adalah kebaikan, maka Allah punya peran dalam membimbing manusia untuk berikhtiar pada kebaikan. Namun kalau ikhtiarnya adalah sesuatu yang tidak diinginkan Allah atau sesuatu yang melanggar syariat Allah, maka Allah berlepas diri dari apa yang diikhtiarkan oleh manusia. Kenapa? Karena Allah tidak pernah mengarahkan, tidak ada ya, ketetapan yang Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan kepada manusia kecuali kepada yang baik-baik saja. Sementara ketika ada perbuatan yang salah, perbuatan yang melanggar syariat, perbuatan yang tidak diridhoi Allah Subhanahu wa Ta'ala, bukan karena Allah, tapi karena manusia itu sendiri. Nah, karenanya pada kaidah yang akan kita bahas adalah sangat penting untuk kita jadikan renungan. Bahkan untuk kita bisa mencoba melakukan introspeksi diri. Kenapa terjadi di tengah kehidupan kita? Kenapa terjadi di dalam
negara kita, kenapa terjadi di dalam lingkungan kita sesuatu yang tidak kita inginkan, sesuatu yang akibatnya kita pun merasakan atau banyak merasakan hal-hal yang tidak menyenangkan bagi kita semua. Nah, jamaah sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bahwa kaidah ini Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dalam surat Asy-Syura atau potongan ayat dari surat Asy-Syura ayat 30. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, wa ma asabakum min musibatin fabima kasabat aydikum wa ya'fu an katsir. Wa ma asabakum, dan tidaklah sesuatu yang menimpa dirimu, min musibatin, sebagian musibah, sebagian peristiwa, sebagian kejadian, fabima kasabat, kecuali oleh karena usaha aidikum, tangan-tangan kalian. Wa ya'fu, dan Allah memaafkan, an kasir, banyak sekali. Tentunya di sini Allah Subhanahu wa taala menyebutkan hal yang umum ya, atau tidak secara spesifik Allah Subhanahu wa taala sebutkan, walaupun para ulama memahami akan ayat ini yang dijadikan kaidah ini adalah sesuatu yang terjadi dalam bentuk ujian, musibah, dan kejadian-kejadian, peristiwa-peristiwa yang tidak diinginkan oleh setiap manusia. Sebagaimana pula terkait dengan wa ya'fu an katsir, Allah memaafkan banyak sekali, yaitu dosa-dosa, kesalahan-kesalahan, maka Allah terbuka untuk memaafkan manusia selama manusia mau meminta maaf kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, sebenarnya kaidah ini berada pada ayat 30 yang lengkapnya adalah wa ma kana rabbuka muhlikal qura hatta yab'atha fi ummiha rasulan yatlu alaihim ayatina wa ma kunna muhlikil qura illa wa aluha zalimun. Bukan ya, di sini tidak disebutkan ya ininya apa. Jadi kalau dalam ayat lain ya disebutkan bahwa tidaklah Allah atau Tuhanmu membinasakan atau menghancurkan suatu negeri sampai Allah mengutus di negeri tersebut seorang rasul yang membacakan ayat-ayatnya. Dan tidaklah kami, kata Allah Subhanahu wa taala, menghancurkan suatu negeri kecuali karena kezaliman yang telah dilakukan oleh warga dari negeri tersebut. Dalam surat Ar-Rum juga Allah katakan zuharul fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas liyudhiqahum ba'dal ladzi amilu la'allahum yarji'un. Telah tampak kerusakan baik di darat maupun di lautan oleh akibat perbuatan manusia itu sendiri, agar mereka merasakan akibat dari apa yang telah mereka lakukan, agar mereka mau kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Atau dalam ayat lain juga disebutkan wa naqulu dzuqu adzabal hariq
Zalika bima qaddamat aydikum wa annallaha laisa bizallamin lil abid. Dan akan kami katakan kepada mereka, rasakanlah siksa yang membakar, yang demikian itu akibat perbuatan dari tangan-tangan kalian. Dan Allah tidak pernah menzolimi seorang pun dari hamba-hambanya. Namun di sisi lain, Allah Subhanahu wa Ta'ala juga mengingatkan bahwa setiap manusia berpeluang untuk mendapatkan ampunan dari Allah ketika banyak maksiat, banyak kesalahan dilakukan oleh hamba-hambanya. Wa ya'fu an kasir, disitulah ditutup pada kaidah yang akan kita bahas. Allah memaafkan banyak sekali kesalahan-kesalahan dilakukan oleh manusia. Nah, jamaah sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, kalau kita perhatikan dalam kehidupan kita, sebenarnya kita ini berada pada dua posisi. Pertama adalah posisi kita berada dalam sunnatullah, yaitu ketetapan Allah, atau dalam bahasa kita takdir Allah, atau dalam bahasa lain disebut dengan musayyar, dijalankan Allah Subhanahu wa Ta'ala, diarahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semua yang terjadi hakikatnya memang merupakan kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala dan merupakan skenario Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seperti yang hari ini ya, kita masih merasakan kondisi pandemi. Ini merupakan skenario Allah, merupakan ketetapan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang tidak bisa kita hindari. Semuanya merasakan, semuanya ya, mengalami. Dan dari ini tentunya sebagian kita ada yang merasakan kehilangan pekerjaan, ada juga yang kehilangan nyawa, kehilangan anggota keluarga, berkurang pendapatan, bahkan ada juga yang sampai akhirnya ya begitu panjang mengalami penderitaan. Dan banyak sekali hal-hal yang terjadi dari apa yang Allah tetapkan, dan ini memang tidak dipungkiri merupakan kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tinggal sekarang kita mengambil hikmahnya. Tinggal sekarang kita bagaimana berusaha untuk meyakinkan pada diri kita bahwa Allah tidak pernah memberikan ketetapannya kecuali atas kemampuan hamba-hambanya. Maksudnya apa atas kemampuan hamba-hambanya ini? Atas kemampuan bagaimana hamba bisa meneguhkan hatinya, menguatkan hatinya untuk terus meyakini bahwa ketetapan Allah tidak bisa dihindari. Bahwa kita semua harus kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahwa semuanya tidak akan bisa lepas dari kehendak yang maha kuasa Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi demikian ya, memang harus senantiasa kita jadikan sebagai landasan hidup kita. Iman itu pangkal utama yang harus kita kuatkan. Kadang iman itu sejalan dengan keinginan kita yang kita harapkan, atau juga yang kita terus ya jadikan sebagai sarana untuk mendapatkan kebahagiaan kita atau mendapatkan kehidupan yang sejahtera atau kehidupan yang tentram, yang nyaman. Tapi ada juga dengan ujian Allah Subhanahu wa Ta'ala ingin menguji atau ingin bagaimana keimanan seseorang itu mampu dan kuat dijaga dan bertahan ya, dengan ketetapan yang tidak sesuai dengan keinginannya, keinginan hamba, keinginan manusia yang beriman. Karenanya dalam surat Al-Ankabut Allah Subhanahu mengatakan
Ya ahasiban nasu ayyutraku ayyaqul amanna wa hum la yuftanun. Apakah manusia mengira mengatakan dirinya beriman lalu mereka tidak diuji? Walaqad fatanna alladziina min qablihim fala ya'lamanna Allahu alladziina shadaqu wa la ya'lamanna al-kadzibin. Sungguh telah kami uji orang-orang sebelum kalian, maka didapati di situ orang yang kukuh, kokoh, ya, sabat, ya, kuat, ya, dan berbagai hal lainnya, dia tetap beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Arti keimanannya mantap, bahkan tambah mantap ketika diuji oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi di sisi lain ada juga imannya melempem, ya, imannya akhirnya ya terjadilah yang tidak diinginkan, meninggalkan iman itu. Itu adalah orang-orang yang berdusta. Nah, kalau kita perhatikan pula ya, di dalam ayat-ayat Allah, di situ emang menegaskan ketika ada musibah, di situ Allah ingin lihat paling tidak ada 4 model yang ada atau yang yang terjadi hasil daripada ujian Allah Subhanahu wa Ta'ala, ketetapan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang bentuknya musibah. Yang pertama adalah bahwa akan nampak dari setiap insan kekuatan ibadah dalam dirinya. Nah, ini disebutkan dalam surat Al-Hajj. Wa minan nasi may ya'budullaha ala harfin. Fa in asobathu ya khairunin itma'anna bihi. Wa in asobathu syarrun in qalaba ala wajhihi khasirat dunya wal akhirah. Jadi kata Allah, sebagian manusia ada yang beribadah kepada Allah itu setengah-setengah, ala harfin, dengan artinya ya antara dia meyakini dan tidak. Maka ketika dia dihadapkan dengan kebaikan, Allah berikan kelancaran dalam aktivitas pekerjaan dan sebagainya, maka dia menjadi mantap dalam ibadahnya. Fa'in asobatu khairun itma'anna bihi. Ketika Allah berikan kebaikan, hasil ibadahnya itu menyenangkan, atau ya, dengan ibadahnya dia merasakan ketentraman jiwa, kelancaran segala usahanya dan sebagainya, dia akan menjadi mantap. Itma'anna bihi. Tenang, tentram. Jadi orang yang rajin beribadah. Tapi ketika Allah berikan ujian yang lain atau Allah berikan sesuatu yang tidak menyenangkan baginya, wa in asobatu syarrun in qalaba ala wajhihi. Dia berbalik, tidak lagi mau beribadah dan merasa ibadahnya membuat dirinya sial, ibadahnya tidak bisa melancarkan hidupnya, tidak bisa memperkaya jiwanya atau tidak bisa memberikan kebahagiaan pada dirinya. Maka dia berbalik untuk tidak beribadah, yang akhirnya dia mendapatkan 2 kerugian, khasirat dunya wal akhirah. Rugilah dia di dunia dan juga di akhirat. Dunia dia tidak mendapatkan kebahagiaan dan juga kesuksesan, di akhirat juga tidak mendapatkan kebahagiaan kesuksesan untuk mendapatkan surga Allah, justru malah mendapatkan na'udzubillah azab Allah. Itu yang pertama. Nah, yang kedua, bahwa hakikatnya ketetapan Allah itu juga agar Allah ingin lihat siapa di antara manusia yang suka bersyukur dan siapa di antara mereka yang akhirnya berputus asa dan akhirnya tidak mau bersyukur pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini disebutkan dalam surat Al-Hadid, ya, di mana Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, ma asobaka min musibatin fil ardi wala fi anfusikum illa fi kitabin min qabli an nabra'aha. Tidak ada suatu musibah sedikit pun di muka bumi ini, baik untuk diri kalian atau untuk seluruh umat yang ada di negeri tersebut, kecuali
telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang demikian itu sangatlah mudah bagi Allah. Tujuannya apa? Ya. Likaila ta'sau ala ma fatakum wala tafrahu bima atakum. Bahwa dari ujian itu agar tidak ada yang berputus asa. Di sini berarti kan agar ya Allah Subhanahu wa taala melihat siapa kira-kira yang ketika ditimpakan musibah dia tetap ya bersemangat, tidak berputus asa untuk beribadah, untuk mengharapkan balasan hikmah dari Allah Subhanahu wa taala, dan wala tafrahu bima atakum, dan tidak sombong tapi bersyukur kepada Allah dari apa yang Allah anugerahkan. Sekarang ya di saat pandemi ada yang tetap sukses, ada yang tetap lancar usahanya. Nah, bagaimana dia bersyukur tidak di sini? Dan ada juga yang ya mendapatkan penderitaan yang berlebih, ya, kehilangan pekerjaan, tadi juga saya sebutkan kehilangan nyawa, ada anggota keluarganya kehilangan, tapi dia tetap bersyukur juga. Ya, artinya bukan berarti mensyukuri atau menyenangi dengan meninggalnya seorang yang ada di antara keluarganya, bukan, tapi tetap ya mengharapkan ganjaran pahala, tidak berputus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini yang kedua, bahwa memang Allah ingin mendapatkan di antara hamba, walaupun Allah mengetahui akan diri manusia, tapi nanti manusia itu sendiri apakah dia memperlihatkan di hadapan Allah akan ketentramannya, akan ketenangan jiwanya meskipun dirinya mendapatkan ujian dan cobaan yang sangat berat. Tidak berputus asa dari rahmat Allah dan tidak menyombongkan diri apa yang telah Allah anugerahkan pada dirinya. Nah, yang ketiga, nampak juga dari manusia yang Allah telah tetapkan, ya, apakah manusia ini senantiasa berharap kepada Allah, maksudnya ingin mendapatkan yang lebih baik, yang lebih utama, atau juga nampak ya, dari ini orang-orang yang na'udzubillah zalim, ya, menjadi aniaya. Jadi disebutkan dalam surat Al-Imran, ya, Allah berfirman, wa tilkal ayyamu nudawiruha bainan nas wa liya'lamallahu alladziina aamanu wa yattakhidha minkum syuhada innallaha la yuhibbuz zalimin. Disitulah kata Allah Subhanahu wa taala, hari-hari yang kami pergilirkan, kami putar kehidupan dunia ini agar manusia, setiap orang merasakan akan pahit dan merincak kehidupan, dan di saat pahit ya, dapat ujian agar Allah tahu ya, siapa di antara mereka yang kekeh dalam keimanan, kokoh dalam keimanan, sahabat dalam keimanan, walaupun nanti sampai ya, nyawanya dicabut Allah atau sampai dia meninggal, maka akan ditetapkan oleh Allah sebagai syahid. Dan tentunya dari 2 tahun yang berlalu, sebagaimana yang ditetapkan oleh Nabi SAW, bahwa ketika terjadi ta'un, ya, atau kalau bahasa kita pandemi, ya, maka itu bisa jadi bagian daripada azab dan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Azab berarti bagi mereka yang tidak beriman, rahmat bagi mereka yang beriman. Dan di sisi lain, dengan rahmat Allah Subhanahu wa taala ini, ketika sampai di antara umat yang beriman meninggal, maka Allah tetapkan ganjaran seperti syahid. Allah tetapkan ganjaran sebagai orang yang meninggal syahid. Subhanallah, tanpa perang tapi mendapatkan ganjaran syahid, yaitu ketika meninggalnya dalam kondisi ya, tertimpa wabah ta'un, wabah pandemi. Kan ada 4 macam syahid ya.
Pertama, syahid karena berjuang di jalan Allah. Ini sudah tentunya tidak diragukan akan syahidnya. Yang kedua, ketika ya ini para ibu ya, yang melahirkan, ya, ketika melahirkan meninggal itu dianggap syahid. Pahalanya adalah pahala syahid. Yang ketiga, ya, adalah di saat seseorang tenggelam, ya, ingin menyeberang, misalkan berziarah, bersilaturahmi ke rumah orang tuanya atau melakukan kebaikan-kebaikan lain, harus melakukan safar, ya, maka saat itu ketika terjadi musibah, ya, naik kapal laut, ya, rupanya ombak besar sehingga tenggelam, ya, terombang-ambing awal dulunya, lalu akhirnya ya meninggal dan kondisi tenggelam di lautan, maka itu juga dianggap syahid. Atau mungkin juga bukan sekedar tenggelam, tapi kalau naik pesawat, ya, naik pesawat tiba-tiba pesawatnya rusak dan hancur, ya, maka itu juga dianggap syahid. Dan yang terakhir adalah sampai saat ini kita rasakan pandemi, ketika di antara saudara kita yang sudah diambil Allah, ya, atau ya mendapatkan ujian cobaan dengan meninggal, maka insya Allah mereka mendapatkan pahala syahid pula. Ada juga ya kalau mau ditambah dengan syahid ketika meninggal, ya di saat belajar meninggal, ya, menuntut ilmu meninggal, itu insya Allah menjadi syahid. Karena Nabi SAW mengatakan, ya, man tolaba fi sabilillah, ya, bahwa ya syahidun hatta yarji'a, bahwa fi sabilillah hatta yarji'a. Au fi mana hadis, barang siapa yang menuntut ilmu di jalan Allah Subhanahu wa taala, maka dia termasuk di dalam ya berjuang di jalan Allah sampai dia pulang menyelesaikan tugasnya. Nah, jamaah sekalian ya, hati Allah Subhanahu wa taala, jadi yang ketiga emang demikian. Jadi ketika ada ujian, ketika ada ketetapan dari Allah Subhanahu wa taala yang bentuknya musibah, yang menderita, yang membuat kita akhirnya sengsara atau yang membuat kita mengalami hal-hal yang tidak menyenangkan, maka yakinlah itu adalah juga bagian daripada cara Allah ingin melihat sampai di mana tingkat keimanan kita, sampai di mana ya tingkat keyakinan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, dan akhirnya juga ada yang kelihatan di sana yang zalim. Mudah-mudahan kita tidak termasuk yang zalim. Innallaha la yuhibbuz zalimin. Ada yang begitu. Ada yang mencari jalan pintas, ya. Karena membutuhkan ya sesuap nasi, karena penderitaan yang begitu lama, akhirnya dia ngambil jalan pintas dengan cara-cara yang tidak legal, ya, yang tidak benar, ya. Dan juga sangat disayangkan juga di antara ya, orang yang diberikan amanah, ya, orang yang diberikan ya, tugas untuk mengurus urusan rakyatnya, justru mereka mengambil kesempatan dalam kesempitan, mengambil kekayaan, meraup kekayaan di dalam penderitaan rakyatnya. Ini tentunya lebih zalim lagi, sangat zalim seperti ini. Seharusnya tidak demikian. Berikanlah yang terbaik untuk rakyatnya. Jadi yang ketiga, yang terakhir juga, ini juga sangat menarik juga ya, seperti yang diungkapkan oleh Said Qutb dalam kitab tafsirnya, bahwa dari musibah yang Allah telah tetapkan itu akan kelihatan siapa yang materialistis, siapa yang tidak materialistis. Ya tentunya bagi kita juga butuh material ya, butuh materi gitu maksudnya. Tapi jangan sampai materialistis. Ya. Kita memang sangat membutuhkan akan materi, dengan uang, ya, dengan harta yang lain, ya, kita membutuhkan, karena dengan itulah ya kita jadikan sebagai sarana untuk bisa berbuat baik, lebih banyak lagi. Ya. Nah, di dalam surat Al-Fajr Allah katakan apa di situ? Fa ammal insanu idza mabtalahu rabbuhu fa akramahu wa na'amahu fa yaqulu rabbi akraman. Adapun manusia ketika Allah berikan kepada dia anugerah
dengan lancar rezekinya, lapangkan rezekinya, maka dia akan berbaik sangka kepada Allah. Jadi dari sisi materi dia begitu. Kalau materinya berlimpah, hartanya berlimpah, dia akan berbaik juga kepada yang memberi, yaitu Allah Subhanahu wa taala, ya. Dengan mengatakan Robbi akroman, Allah Tuhanku memuliakan aku. Sementara di balik itu, wa amma idza mabtalahu faqadara alaihi rizqahu fayaqulu rabbi ahanan. Adapun di saat Allah menguji dia, Allah batasi rezekinya, Allah sempitkan rezekinya, maka dia akan mengatakan Allah Tuhanku membenci aku. Allah tidak sayang kepadaku. Allah zalim kepadaku. Nah, ini kan dari sisi materi melihatnya. Kelihatan orang dari sisi materi di saat tertimpa musibah. Apakah dia nanti kepada Allah akan tetap berhusnuzon atau tidak berhusnuzon? Atau sampai bersuuzon? Nah, tentunya kita semua diajarkan oleh Rasulullah SAW, kalau Allah berikan kenikmatan, bersyukurlah. Dan kalau Allah berikan ujian, bersyukurlah. Ucapkanlah alhamdulillah ketika kita menderita atau mendapatkan apapun yang Allah timpakan kepada kita. Di mana Nabi SAW dalam riwayat Aisyah radhiyallahu anha, istri Rasulullah SAW, mengatakan, karena Rasulullah SAW idza asabahu khairun faqala alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Jadi kalau Nabi mendapatkan kebaikan, mendapatkan kenikmatan, maka dia akan berkata segala puji bagi Allah, dengan nikmatnya menjadi sempurna segala kebaikan. Dan wa in asabahu ghairu zalika au fi manal hadis, ya, qala alhamdulillah ala kulli halin. Kalau dia Nabi SAW mengalami sesuatu selain daripada kebaikan tadi, ya, artinya ujian, musibah, tidak menyenangkan, ataupun apapun yang mungkin bagi Nabi tidak suka menerimanya, maka beliau akan mengatakan segala puji bagi Allah apapun kondisinya. Nah, kira-kira kita bisa nggak seperti itu, ya? Dalam kondisi pacaklik, kondisi menderita yang sangat, kita mengucapkan alhamdulillah. Mungkin orang kaget, ini orang apa sih gini? Tapi gitulah memang yang terbaik gitu kan, yang bisa kita lakukan dibanding menggerutu, mengedumel sampai akhirnya mengeluarkan kata-kata yang tidak sesuai, tidak layak bagi Allah Subhanahu wa taala. Bahkan agar kita menjadi tenang juga Nabi SAW mengajarkan agar selalu kita ungkapkan doa. Apa doanya? Ya, di antara doa Rasulullah SAW adalah Allahumma raddini bima qadaita wa barik li fima quddiroli. Allahumma raddini biqadaika atau bima qadaita, ya. Wa barik li fima quddiroli. Ya Allah, buat aku ridho dengan apa yang telah Engkau tetapkan. Ya Allah, anugerahkan keberkahan dari apa yang Kau takdirkan. Subhanallah, inilah cara Allah memberikan kepada kita agar selalu mendapatkan yang terbaik, walaupun mungkin menurut kita hal yang kita alami tidaklah, ya, sesuai yang kita inginkan. Nah, itulah yang memang menjadi kaidah yang harus kita perhatikan. Ya, kembali kepada kaidah adalah bahwa kita juga merasakan sesuatu yang terjadi pada diri kita, hakikatnya memang ulah kita sendiri. Ya, wa ma asabakum min musibatin fa bima kasabat aydikum. Nah, ini juga perlu kita kita pahami, ya. Hakikatnya memang ketika pandemi atau apapun itu bisa dikatakan juga selain daripada sunatullah atau musayyar Allah, takdir Allah, tapi juga di sisi lain fabiman kasabat aidikum, oleh karena ikhtiar kalian, oleh karena sunatul kaun yang dilakukan oleh manusia.
Dan ini tidak bisa dihindari pula, maksudnya bukan dihindari, tapi kita harus sadari gitu kan, bahwa pandemi yang sekian lama kita hadapi memang ada ulah manusia sendiri, ulah orang-orang yang ingin mendapatkan keuntungan di saat terjadi penderitaan yang menyeluruh dalam kehidupan manusia. Ya, mungkin berbagai teori ada berbagai konspirasi, ada yang menyebutkan demikian, itu memang ada. Memang terjadi. Fabiman kasabat aidikum. Karena memang ulah perbuatan manusia. Bahkan dikatakan dengan kasabat. Kasabat itu adalah kerja yang dilakukan secara sadar. Kasabat. Fabiman kasabat yang dilakukan secara sadar bahwa itu salah tapi tetap dilakukan. Sehingga akhirnya Allah ingin menegur, ingin memberikan balasan kepada si pembuat itu. Babimat kasabat aidikum. Yang dilakukan oleh manusia, lalu Allah berikan balasannya. Walaupun seringkali Allah juga mengatakan hanya sebagian dari dosa yang Allah timpakan kepada manusia berupa azab. Tidak seluruhnya. Karena kalau seluruhnya, tentunya tidak akan ada yang tersisa. Seperti yang dilakukan oleh Allah kepada umat terdahulu kan. Seperti apa? Kaum Samud, kaum Ad kan. Dan surat Al-Haqqah kan Allah sebutkan adzabat samudu wa adun bil qari'ah. Telah mendustakan kaum Samud dan kaum Ad terhadap hari kiamat. Sebenarnya dengan ketidakiman mereka kepada kiamat itu mengakibatkan perbuatan-perbuatan yang melanggar syariat Allah. Fa amma samudu fa uhliku bitaghiyah. Kaum Samud cukup dibinasakan oleh Allah dengan suara yang keras, suara yang menggelegar, bitaghiyah. Wa amma adun fa uhliku birihin sarsarin atiyah. Adapun kaum Ad, Allah kirimkan angin yang sangat kencang dan dingin. Selama berapa? Birihin sorsoria sab'atu layalin wa sab'atu ayamin wa samaniyata sab'atu layalin wa samaniyata ayamin husuma. Yang Allah kirimkan angin yang keras, kencang dan dingin selama 7 hari 8 malam. Fataral qauma fiha sur'a ka'annahum a'jazu naslin khawya fa hal tara lahum min baqiyah. Itu sekedar contoh bahwa di situ ketika Allah turunkan azab kepada suatu kaum, di antaranya tadi dengan angin yang kencang, dingin dan begitu kerasnya berturut-turut selama 7 hari 8 malam, maka semuanya berkelimpangan menjadi mayat seperti pelepah pohon yang sudah mengering. Fahal tarullahu min baqi. Apakah kalau demikian akan ada yang tersisa yang masih hidup? Sungguh tidak ada. Nah, ini tentunya fabimat kasabat aidikum. Karena ulahmu sendiri, ulah kita sendiri. Apa yang terjadi saat ini, meskipun tidak kita pungkiri ada namanya takdir Allah, sunnatullah, atau musayyar Allah subhanahu wa ta'ala, tapi di sisi lain ada juga ikhtiarnya manusia yang melakukan perbuatan-perbuatan dengan alasan-alasan apa yang mereka lakukan itu, akibatnya terjadilah musibah. Makanya sebagai orang beriman kan berusaha untuk mencegah, melarang perbuatan-perbuatan itu sehingga tidak mempercepat azab Allah atau juga tidak menyebabkan turun azab Allah di dunia. Itu bagian daripada al-amru bil ma'ruf wan nahyu 'anil munkar. Nah, ketika terjadi pendiaman terhadap perlakuan, tindakan, perbuatan jahat, maka akan terjadilah musibah yang bukan hanya menimpa kepada orang yang zalim, tapi juga kepada umat manusia secara umum. Wattaqu fitnatal la tusibanna alladziina zalamu minkum khassah. Takutlah kalian terhadap fitnah, terhadap ujian, terhadap musibah yang tidak akan menimpa orang-orang yang zalim saja. Kita pun akhirnya yang tentunya kita merasa tidak melakukan perbuatan jahat, ataupun kalau perbuatan jahat kita lakukan, tapi serta kita mohon ampun kepada Allah, kita menderita juga.
kita menimpa juga akibat ulah manusia yang tidak bertanggung jawab. Itu karena apa? Karena sedikit yang mengajak pada kebaikan atau mencegah mereka untuk berbuat jahat. Atau kalau mungkin mereka berusaha untuk mencegah umat Islam mencegah, tapi akhirnya tetap mereka lakukan, ya sudah, itu menjadi bagian daripada nanti mereka mendapatkan balasan dari Allah. Nah, tentunya kalaupun terjadi musibah, kita menderita, lalu akhirnya mendapatkan ujian yang berat, yaitu sampai menghadap Allah, kan? Aisyah pernah juga bertanya kepada Rasulullah, kalau terjadi musibah di Mekah, kemudian semuanya meninggal, bagaimana dengan orang yang beriman di situ? Maka kata Allah Subhanahu wa taala, setiap orang akan dibangkitkan sesuai dengan amal dan niatnya. Sesuai dengan kebaikan-kebaikan atau perbuatan-perbuatan. Meskipun mungkin di saat musibah terjadi, dia meninggal, maka dia akan tetap mendapatkan pahala dari saat meninggalnya itu. Atau dia akan dibangkitkan sesuai dengan amal saat dia di dunia sebelum terjadi musibah. Yang zalim ya zalim mendapatkan akibatnya, yang beriman ya beriman akan mendapatkan pahalanya. Nah, jamaah sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala, paling tidak memang kalaupun terjadi di dalam diri dan kehidupan kita sesuatu yang tidak kita inginkan, hakikatnya memang bisa kita ambil tiga pelajaran ya, atau tiga macam ya, tiga jenis musibah. Yang pertama adalah Allah ingin menguji keimanan seseorang. Allah ingin menguji keimanan seseorang ketika musibah terjadi, apakah iman seseorang ya tetap stabil, bahkan tambah kuat atau tidak. Disitulah yang pertama dari Allah Subhanahu wa taala, fa innal musibata tuqawwi imana ahadikum. Bahwa setiap musibah kadang-kala membuat iman seseorang kuat. Begitu yang dialami oleh sahabat-sahabat di saat awal-awal dakwah, ketika tambah kuatnya siksaan, tambah kuatnya penderitaan yang dirasakan oleh umat Islam dengan ulah dari orang-orang kafir, tapi tambah kuat pula keimanan mereka. Itu yang pertama. Yang kedua adalah di saat musibah terjadi adalah merupakan teguran bagi orang yang banyak berbuat dosa. Fa innal musibata ada tanbihun minallahi ta'ala. Musibah itu biasanya menjadi pengingat, menjadi teguran bagi mereka yang berbuat maksiat, dia beriman tapi juga sering suka melakukan perbuatan-perbuatan dosa. Maka Allah tegur agar mau kembali dan sadar dan segera meninggalkan dosa-dosa yang telah banyak dilakukan. Yang ketiga adalah merupakan azab lil kafirin, bahwa musibah itu bisa menjadi azab bagi mereka yang kafir, yang musyrik, yang tidak mau beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, sekarang di antara tiga ini mana di posisi kita? Apakah posisi yang pertama, kalau demikian alhamdulillah, apakah posisi kedua juga kita mengucapkan alhamdulillah tapi segera kembali kepada Allah, atau posisi ketiga nauzubillah, semoga tidak kita tentunya beriman kepada Allah, tidak ingkar atau syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga ketika kita memposisikan ini, maka tentunya juga kita bisa rasakan bahwa ini cara Allah menegur kita, jangan sampai Allah timpakan azab yang kekal abadi nanti di akhirat ketika Allah biarkan. Ketika memang mungkin ada yang terhindar tapi dia tetap ingkar dan kufur kepada Allah, maka itu kesempatan yang Allah berikan, istidraj namanya, untuk dia kembali tapi dia tetap dia tidak kembali, maka akibatnya penderitaan yang lebih kekal dan abadi akan mereka rasakan di akhirat. Nah, ini adalah kaidah yang sangat penting bagi kita untuk kita pahami bahwa hidup ini
tidak akan lepas dari kehendak Allah, dan hidup ini juga manusia diberikan ikhtiar untuk memilih mana yang akan dipilih. Manusia tetap ya, patuh dan tunduk beriman kepada Allah, atau dia malah melepaskan diri dari peribadatan atau keimanan pada Allah Subhanahu wa taala. Kalau alam semesta Allah perintahkan dan wajibkan mereka tidak ada ikhtiar untuk taat dan patuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Kullun fi falakin yasbahun, semuanya di dalam rotasinya sesuai dengan tugasnya masing-masing, sementara manusia tidak diberikan kecuali adalah agar dia mau memilih, bisa memilih imma syakiron wa imma kafuro. Apakah dia mau bersyukur atau dia mau ingkar, dipersilakan. Namun akibatnya pasti ada. Yang syukur pasti akan mendapatkan pahala, yang ingkar pasti akan mendapatkan balasan dari kufurnya. Wa ma asobakum min musibatin fabimat kasabat aydikum, itulah yang tentunya kita rasakan ya dalam kehidupan kita. Bisa jadi apa yang menimpa diri kita, menimpa bangsa kita oleh karena ulah kita sendiri, masing-masing di antara kita yang berbuat yang salah. Namun Allah Subhanahu wa taala juga mengatakan wa ya'fu an kasir, Allah berikan kesempatan untuk mendapatkan ampunan Allah. Begitu banyak ampunan Allah Subhanahu wa taala yang tentunya kesempatan yang masih ada, jadikanlah untuk bisa kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikian yang bisa kita bahas pada hari ini. Aku qouli hadza, mohon maaf atas kekurangan dan ya kesalahan-kesalahan ya. Terima kasih ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, dipersilakan selanjutnya jika ada yang ingin ditanyakan atau ingin menambahkan. Gimana Pak Umar? Suaranya nggak muncul. Cukup jelas. Ya, alhamdulillah. Cuma memang sinyalnya nih lompat-lompat terus. Oh iya ya, memang ya. Iya, sinyalnya. Mohon maaf nih. Ya saya juga rasakan juga ini. Rasanya memang kondisi lagi nggak normal ya. Jadi inilah ya, kekurangannya menggunakan ya, media. Baik, terima kasih Pak Umar dan juga terima kasih atas kehadiran Bapak dan Ibu sekalian. Ya. Mudah-mudahan kita semua terhindar dari berbagai musibah, dan pun kalau tertimpa musibah, kita bertambah kuat dan tambah baik iman kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita akhiri dengan doa ya. Astagfirullahalazim. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu wa lakal syukru kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa azim sultanik. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Allahumma ighfir lana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shaghira. Allahumma ighfir lana wa ikhwanina alladziina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Allahumma rabbina biqadaika wa barik lana fima qaddara lana. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma dafa'anna al-bala wal ghala wal fahsya wa ta'un wal fitan wal mihan ma zahara minha wa ma batan bi rahmatika ya Allah ya rabbal alamin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi wasallam walhamdulillahi alamin. Alhamdulillah. Terima kasih. Kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih atas semuanya, atas apresiasinya dan juga dukungannya semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam. Baik, saya tutup ya. Jazakumullah Ustaz Khairul, Ustaz Farid.